Selamat pagi, saya atas nama Kasianus Regen dari Prodi Agronomi akan menjelaskan beberapa soal UTS dari mata kuliah budidaya tanaman pangan. Soal yang pertama yaitu mengenai sumber pangan dan GAP atau Good Agricultural Practice. Sumber pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan juga hasil rekayasa manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan pangan. Lalu yang kedua, GAP atau Good Agricultural Practice. Terdapat beberapa aspek di dalamnya, yaitu penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian, kemudian menekankan adopsi teknologi maju ramah lingkungan, kemudian produk panen aman konsumsi, sistem produksi berkelanjutan, keragaman hayati tetap terjaga, kesejahteraan pekerja tetap diperhatikan, usaha tani yang menguntungkan, konsumen memperoleh mutu produk yang baik, kemudian hasil produk dapat dilacak asal-usulnya. Lalu soal yang kedua yaitu menjelaskan peranan NPK pada tanaman serta gejala yang timbul bila terjadi kahat maupun berlebihan dosis. Yang pertama, unsur N. Unsur N ini merupakan unsur makro primer yang dibutuhkan banyak oleh tanaman. Dia merupakan penyusun asam amino, asam nukleotida, dan klorofil. Dia juga berperan sebagai untuk mempercepat pertumbuhan tanaman dan memberikan kandungan protein dalam pertumbuhan tanaman. Nah, ketika unsur N ini kekurangan pada tanaman, maka tanaman ini akan berdampak klorosis atau daun menguning. Kemudian tanaman pertumbuhannya kerdil, jumlah anakan dan cabang sedikit. Kemudian perkembangan buah tidak sempurna dan bahkan dapat masak lebih awal atau sebelum pada waktunya. Kemudian bila unsur N ini berlebihan pada tanaman, membuat tanaman itu akan mudah roboh, kemudian rentan terhadap penyakit, dan kematangan tanaman tidak dengan sempurna. Kemudian ada peranan unsur P pada tanaman. Unsur P ini berasal dari bahan organik seperti pupuk kandang dan sisa-sisa tanaman. Unsur P ini dapat sebagai mineral dalam tanah yang berfungsi dalam pembelahan sel, pembentukan albumin, pembentukan bunga, buah, dan biji, mempercepat pematangan, serta memperkokoh batang, juga tahan penyakit. Bila unsur P ini kahat pada tanaman, maka tanaman akan berdampak seperti kerdil, kemudian warna daun keunguan, proses pembentukan bunga, buah, dan biji berkurang. Yang berikutnya peranan kalium pada tanaman. Unsur kalium ini dibutuhkan dalam jumlah banyak oleh tanaman. Dia bermanfaat sebagai aktivator enzim, kemudian membantu penyerapan air dan unsur hara dalam tanah. Dia membantu proses asimilat dari daun ke jaringan tanaman, kemudian pembentukan pati, pembukaan stomata, proses fisiologis pada tanaman, pembentukan metabolik sel, kemudian mempertinggi daya tahan terhadap penyakit dan kekeringan, serta perkembangan akar. Bila unsur K ini kahat pada tanaman, maka akan berdampak pada tanaman itu dia kerdil, kemudian daun berwarna kuning seperti huruf V terbalik. Soal yang terakhir yaitu menjelaskan teknik budidaya tanaman jagung yang baik. Dalam teknik budidaya tanaman jagung ini, pertama yang perlu diperhatikan adalah syarat tumbuhnya, di mana syarat tumbuh pada tanaman jagung ini sekitar 80-200 mm per bulan untuk curah hujan, kemudian pH 5,5 sampai 7,5, dan suhu optimumnya 22 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian untuk ketinggiannya sekitar 1000 hingga 1800 meter di atas permukaan laut. Untuk pemilihan varietas pada tanaman jagung ini, usahakan untuk memilih varietas yang unggul, tahan terhadap hama dan penyakit. Juga bisa memilih varietas yang bersertifikat, benih-benih yang bersertifikat. Langkah selanjutnya adalah penanaman. Pada tahap penanaman ini tentu kita memilih menyiapkan benih, kemudian mengolah lahan. Dalam mengolah lahan ini, yang pertama membajak lahan, kemudian membuat bedengan dengan tinggi bedengan kurang dari 20 cm,
kemudian membuat lubang tanam dengan menggunakan tugal sekitar 3 hingga 5 cm. Kemudian jangan lupa membuat jalur drainase agar tidak tergenang. Juga dapat membuat got sekeliling tanaman jagung. Setelah melakukan penanaman, kemudian kita melakukan pemupukan, di mana untuk pemupukan dasar seperti penggunaan pupuk organik kita gunakan 1000 hingga 5000 kg per hektar. Kemudian untuk pupuk sintetiknya seperti pupuk kimia, kita gunakan pupuk urea sekitar 120 kg per hektar, 80 kg untuk TSP per hektar, kemudian 25 kg KCl per hektar. Nah, untuk pupuk susulan dapat gunakan pupuk urea sekitar 115 kg per hektar sekitar 3 minggu setelah tanam. Kemudian pupuk susulan kedua yaitu 6 minggu setelah tanam, gunakan juga pupuk urea sekitar 115 kg per hektar. Setelah kegiatan pemupukan, aktivitas selanjutnya adalah melakukan perawatan. Di dalamnya terdapat penyulaman, pembumbunan, dan pengairan. Lalu bagaimana dengan pengendalian hama dan penyakit? Yang dapat kita lakukan adalah memilih benih dari varietas unggul, kemudian melakukan penanaman di awal musim hujan, kemudian melakukan penanaman secara serentak, melakukan pergiliran tanaman, melakukan pengaturan sanitasi, irigasi, dan pengeringan. Juga dapat menggunakan bahan kimia untuk pengendalian. Yang terakhir, pada masa panen, matang fisiologis dapat ditandai dengan warna coklat pada klobotnya. Kemudian cara pemanennya adalah dengan memutar atau mematahkan tangkai buahnya. Lalu pada kegiatan pasca panen, di dalamnya terdapat kegiatan pengupasan, kemudian pengeringan. Pengeringan ini kita menjemur menjemur benih jagung di bawah sinar matahari hingga berkisar 9-11% selama 7-8 hari. Kemudian ada kegiatan pemipilan hingga pada kegiatan penyortiran untuk memisahkan benih-benih jagung yang tersisa dari tongkolnya.